Selamat datang kembali di channel Sandiwara Kehidupan Kita. Hari ini, kita punya cerita menarik yang berjudul, Maafkan Aku, karena aku lebih memilih dia bukan kamu. Jadi, kita bakal bahas tentang seorang pria yang harus memilih antara dua pacarnya, yang mana satu akan menjadi istrinya, dan yang satunya harus ditinggalkan. Ayo, kita langsung masuk ke ceritanya. Kita mulai ceritanya dengan pertemanan awal di antara Ryan, Lisa, dan Bella. Ryan ini sosok yang ramah dan suka membantu orang. Dan dia punya dua pacar, Lisa dan Bella yang sangat berarti baginya. Mereka bertiga adalah teman-teman sejati yang sudah mengalami banyak hal bersama. Jadi, bayangkan mereka seperti tiga sahabat yang saling mendukung dan berbagi kebahagiaan serta kesedihan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, tertawa, berbagi cerita, dan melewati berbagai pengalaman hidup bersama. Hubungan mereka terasa kuat dan terjalin erat seperti pita yang saling teranyam. Pertemanan ini menjadi dasar bagi kedua hubungan romantis yang Ryan miliki. Setiap momen yang mereka lewati bersama menjadi bagian dari pondasi yang dibangun Ryan bersama Lisa dan Bella. Namun, seperti yang sering terjadi dalam kehidupan, pertemanan yang awalnya indah ini menjadi bahan pertimbangan sulit ketika Ryan menyadari bahwa dia harus membuat keputusan besar. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam fase di mana perasaan Ryan mulai tumbuh. Awalnya, semua terasa seperti kisah cinta yang indah. Ryan menikmati setiap momen bersama Lisa dan Bella, dan semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama, semakin kompleks perasaannya. Ryan mulai menyadari bahwa ia tidak hanya memiliki perasaan sebagai teman, tetapi cinta yang mendalam terhadap keduanya. Lisa, dengan sifatnya yang penyayang dan pengertian, memberikan kehangatan tersendiri dalam kehidupan Ryan. Sementara Bella, dengan kepribadian yang ceria dan penuh semangat, memberikan warna yang berbeda dan keceriaan. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan Ryan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Mungkin ada momen-momen kecil, pandangan mata yang berbeda, atau getaran emosional yang membuatnya menyadari bahwa kedua hubungan ini memiliki makna yang lebih dalam baginya. Tentu saja, hal ini membuat situasinya semakin rumit. Ryan merasa bertanggung jawab untuk memahami perasaannya dan menghadapi kenyataan bahwa suatu saat nanti, ia harus membuat keputusan sulit. Bagaimana Ryan mengelola perasaan kompleks ini dan menjaga keseimbangan di antara cinta yang tumbuh di dalamnya? Selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling krusial di mana Ryan harus memproses perasaannya dan memulai proses pengambilan keputusan yang sulit. Setelah menyadari bahwa perasaannya berkembang lebih dari sekadar persahabatan, Ryan merasa bahwa dia harus mengambil langkah berikutnya. Pertama-tama, Ryan mulai merenung tentang hubungannya dengan Lisa dan Bella. Dia membuka diri dengan pertanyaan-pertanyaan sulit seperti, siapa yang paling cocok dengannya, siapa yang benar-benar membuat hatinya berdebar, atau, dengan siapa dia merasa bisa membangun masa depan yang lebih baik. Ryan mulai memikirkan pro dan kontra dari hubungannya dengan Lisa dan Bella. Dia mencoba melihat masa depan dengan kedua wanita ini, dan mencari tahu di mana dia merasa lebih nyaman. Selama proses ini, Ryan juga berbicara dengan teman-temannya untuk mendapatkan pandangan dari luar dan mendengar pendapat yang objektif. Mendiskusikan perasaan dan pertimbangan dengan orang-orang terpercaya dapat memberikan perspektif yang berharga. Penting untuk dicatat bahwa, keputusan ini bukanlah sesuatu yang bisa diambil dengan ringan, dan Ryan merasakan tekanan yang berat sekali. Proses pengambilan keputusan ini juga melibatkan memahami bahwa setiap pilihan akan membawa konsekuensi, baik yang menyenangkan maupun sulit baginya. Dengan hati yang berat, Ryan terus menimbang pilihan-pilihannya. Apakah dia akan memilih Lisa atau Bella? Bagaimana dia akan menjelaskan keputusannya kepada yang tidak terpilih? Setelah dipikirkan dan ditimbang-timbang sekian lama, Ryan harus mengambil keputusan yang sulit. Setelah melewati proses pemikiran dan diskusi dengan teman-temannya, saatnya untuk mengungkapkan keputusan kepada Lisa dan Bella. Ryan menyadari bahwa tak ada cara untuk membuat semua orang bahagia dalam situasi ini. Dia merasa gugup dan penuh kekhawatiran, karena tahu bahwa keputusannya akan memengaruhi perasaan kedua wanita tersebut. Bagaimanapun caranya, ada seseorang yang akan merasa kecewa. Mungkin ada suasana tegang di udara saat Ryan duduk bersama Lisa dan Bella. Dia mencoba dengan baik menjelaskan perasaannya, menyampaikan betapa berartinya mereka berdua dalam hidupnya. Ryan mengakui bahwa dia harus membuat keputusan, bukan karena menginginkan satu di antara mereka lebih dari yang lain, tetapi karena dia merasa perlu untuk memberikan arah yang jelas pada hubungannya. Meskipun Ryan mencoba sebaik mungkin untuk berbicara dengan hati-hati, tetap saja ada tangis dan kekecewaan. Bagi Ryan,
Menyaksikan orang yang dicintainya merasakan sakit adalah salah satu pengalaman yang paling sulit. Namun, perlu diingat bahwa dalam hidup, terkadang kita harus mengambil keputusan sulit yang mungkin menyakiti orang lain. Ryan belajar bahwa keberanian untuk mengambil keputusan adalah bagian dari kedewasaan dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Kita sampai pada bagian yang paling menegangkan, di mana kita akan melihat bagaimana Ryan mengungkapkan keputusannya kepada Lisa dan Bella setelah melewati proses pengambilan keputusan yang sulit. Dan pada akhirnya walaupun sangat sulit, Ryan memutuskan untuk lebih memilih Bella menjadi pendamping hidupnya dengan beberapa alasan yang mendalam. Pertama, keserasian emosional yang lebih kuat. Ryan merasa bahwa dia memiliki keserasian secara emosional yang lebih kuat dengan Bella. Karena cara mereka berkomunikasi atau meresapi perasaan satu sama lain, hal ini membuat hubungan mereka menjadi lebih mendalam dan memuaskan. Kedua, nilai dan prinsip yang sejalan. Ryan melihat bahwa nilai dan prinsip hidupnya lebih sejalan dengan Bella. Kesenjangan dalam nilai atau keyakinan menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan, dan Ryan merasa lebih nyaman dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh Bella. Ketiga, keterbukaan dan komunikasi yang lebih baik. Hubungan dengan Bella ditandai oleh keterbukaan dan komunikasi yang lebih baik. Ryan dapat merasa bahwa dia dan Bella lebih mudah berbicara tentang perasaan, kebutuhan, dan harapan mereka tanpa ada hambatan komunikasi yang signifikan. Keempat, kecocokan tujuan dan rencana masa depan. Ryan melihat bahwa Bella dan dia memiliki tujuan dan rencana masa depan yang lebih serupa. Ini bisa mencakup visi tentang keluarga, karir, atau gaya hidup, yang membuatnya merasa bahwa mereka dapat membangun masa depan yang konsisten. Kelima, kecocokan dalam gaya hidup yang dijalani oleh Bella mungkin lebih sejalan dengan apa yang diinginkan atau diharapkan oleh Ryan. Kesamaan dalam aktivitas sehari-hari, hobi, atau cara menghabiskan waktu bersama bisa menjadi faktor penting. Keenam, dukungan dan pemahaman yang lebih besar. Ryan merasa bahwa Bella memberikan dukungan dan pemahaman yang lebih besar terhadap dirinya. Ini bisa mencakup dukungan emosional, dukungan dalam mencapai tujuan, atau pemahaman mendalam terhadap tantangan dan kebahagiaan yang mereka hadapi bersama. Ketujuh, pengalaman bersama yang mendalam. Ada pengalaman bersama antara Ryan dan Bella yang menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka. Pengalaman ini dapat mencakup melewati tantangan bersama atau merayakan kebahagiaan, dan hal ini memberikan landasan yang kuat untuk keputusan Ryan. Kedelapan, keterbukaan Bella terhadap pertumbuhan pribadi. Ryan melihat bahwa Bella lebih terbuka terhadap pertumbuhan pribadi dan perkembangan, yang menciptakan ruang bagi keduanya untuk tumbuh bersama dan mendukung perjalanan perkembangan pribadi masing-masing. Reaksi Lisa terhadap pengungkapan Ryan memilih Bella sebagai pasangannya bisa bervariasi tergantung pada kepribadian dan karakter Lisa dalam cerita. Berikut beberapa kemungkinan reaksi yang dapat dijabarkan. Pertama, kekecewaan yang mendalam. Lisa meresapi keputusan Ryan sebagai pukulan keras, dan kekecewaannya mungkin sangat mendalam. Ini bisa diungkapkan dalam bentuk kesedihan, tangisan, atau bahkan keheningan yang mendalam. Kedua, rasa bingung dan tidak mengerti. Lisa merasa bingung dan tidak mengerti mengapa Ryan memilih Bella daripada dirinya. Mungkin dia mempertanyakan nilai-nilai yang dimiliki oleh Bella, atau mencari jawaban lebih lanjut untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. Ketiga, rasa tertinggal dan terabaikan. Lisa merasakan perasaan tertinggal atau terabaikan, terutama karena mereka memiliki hubungan yang mendalam sebelumnya. Ini bisa menimbulkan rasa tidak diinginkan dan merasa tidak cukup baik. Keempat, kemungkinan rasa marah. Lisa bereaksi dengan rasa marah, terutama jika dia merasa bahwa keputusan ini tidak adil atau tidak didasari oleh alasan yang cukup kuat. Kemarahan ini bisa diungkapkan melalui kata-kata tajam atau ekspresi emosional. Kelima, kesedihan dan penerimaan berat. Lisa mengalami perasaan sedih yang mendalam, tetapi juga mencoba untuk menerima keputusan tersebut. Reaksi ini bisa mencakup ekspresi kesedihan yang tenang dan ekspresi keprihatinan. Keenam, refleksi terhadap hubungan mereka. Lisa mulai merenung tentang hubungan mereka dengan Ryan, mencari tahu apa yang mungkin telah salah atau tidak memadai. Proses refleksi ini bisa menciptakan perjalanan emosional yang mendalam baginya. Ketujuh, keinginan untuk mengetahui lebih lanjut. Lisa memiliki keinginan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai alasan di balik keputusan Ryan. Ini bisa diwujudkan dalam upaya berbicara dan mendiskusikan lebih lanjut atau mencari penjelasan untuk mengatasi rasa kebingungannya. Keskivi Kode 8. Mencari dukungan emosional. Lisa mencari dukungan dari teman-teman atau keluarga untuk membantu mengatasi rasa sakit dan kekecewaannya. Mungkin dia mencoba menemukan tempat untuk meluapkan perasaannya.
Setelah mengetahui reaksi dari Lisa, maka Ryan mengambil tindakan penting terhadap Lisa agar Lisa lebih tenang menerima keputusannya. Ryan mencoba menjelaskan keputusannya secara terbuka dan keterbukaan kepada Lisa, menunjukkan empati terhadap perasaannya, memberikan ruang dan waktu yang diperlukan, serta berusaha untuk tidak memaksa atau menyalahkan. Dia akan menyampaikan apresiasi terhadap kenangan bersama, menawarkan dukungan emosional, dan membuka pembicaraan tentang mungkin menjaga hubungan sebagai teman. Sambil menerima tanggung jawab atas keputusannya, Ryan berusaha menjaga hubungan dengan Lisa dengan penuh rasa hormat. Dalam kisah ini, Ryan dihadapkan pada pilihan sulit antara Lisa dan Bella, dua wanita yang memiliki tempat khusus dalam hatinya. Akhirnya, Ryan memilih Bella karena merasa lebih dekat emosional dan sejalan nilai dengannya. Keputusan ini mengecewakan Lisa, dan reaksi emosionalnya menunjukkan kompleksitas hubungan manusia. Setelah pengumuman keputusannya, Ryan berusaha menjelaskan alasan di balik pilihannya dengan keterbukaan dan kejujuran. Upaya ini mencerminkan pentingnya komunikasi terbuka dalam hubungan, di mana pasangan berbagi pemikiran dan perasaan secara jujur. Reaksi kecewa Lisa menunjukkan bahwa dalam hubungan, terkadang keputusan sulit dapat membawa dampak emosional yang mendalam. Dalam menghadapi kekecewaan Lisa, Ryan menunjukkan empati, memberikan ruang untuk respon emosional, dan mencoba mendukungnya secara emosional. Kisah ini juga memberikan gambaran tentang kompleksitas hubungan manusia, di mana nilai-nilai, emosi, dan dinamika personal dapat mempengaruhi keputusan besar. Kesulitan dalam membuat pilihan dan dinamika perubahan dalam hubungan menjadi tema sentral, dan penonton dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya kesesuaian nilai, keterbukaan, dan penerimaan terhadap perubahan dalam hubungan. Sebagai penutup, kisah ini mengajarkan bahwa kehidupan cinta penuh dengan keputusan sulit yang membawa konsekuensi mendalam. Melalui perjalanan Ryan, Lisa, dan Bella, kita belajar tentang kompleksitas hubungan, pentingnya keterbukaan dalam komunikasi, dan kemampuan untuk menerima perubahan. Kisah ini merangkum nuansa kehidupan, di mana hubungan manusia membentuk, menguji, dan akhirnya mengajarkan kita tentang arti sejati dari cinta dan pertumbuhan pribadi. Jika kisah ini menyentuh perasaan kamu, mari tunjukkan dukungan dengan memberikan like, share, subscribe, dan berikan komentar tentang pengalaman atau pemikiran kalian. Partisipasi kalian sangat berarti bagi kami, dan mari bersama-sama memperluas cerita ini kepada lebih banyak orang. Terima kasih atas dukungan yang luar biasa.